Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tika Mulazizia, NIM 2024 10 10 10 12. Saya dari kelas Data Mining A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 1 pada mata kuliah Data Mining dengan judul manipulasi array menggunakan NumPy. Nah, jadi kita buka dulu modulnya. Di sini di modul praktikum 1, di sini kita akan mengerjakan soal-soal yang telah di bold hitam gitu. Jadi untuk yang pertama di sini ada kode 1. Soal pertama yaitu 1F. Ini 1F, kita diminta untuk buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, jadi langsung saja kita ke codingannya. Nah, di sini untuk mengerjakan nomor 1F, kita pakai import NumPy dulu, terus alias np, kemudian kita bikin variabel ar sama dengan np.array, kemudian kita masukkan array-nya sesuai dengan yang ada di soal ini, 445, 764, 974, 637. Tuh. Nah, karena yang diminta adalah array 2 dimensi, jadi yang membedakan antara array 2 dimensi dan array 3 dimensi itu terletak pada kurung siku di sini. Ini merupakan dimensi, ini dimensi pertama, terus ini dimensi kedua gitu. Jadi di sini kan kurung sikunya ada 2, jadi ini merupakan 2 dimensi. Gitu. Kemudian kita print variabel ar. Nah, ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Jadi ini kita sudah berhasil membuat array 2 dimensi dengan menggunakan NumPy. Selanjutnya, kita akan membuat array 3 dimensi dengan menggunakan NumPy di soal nomor kode 1G. Jadi caranya sama seperti tadi. Yang pertama kita lakukan adalah dengan import NumPy, kemudian alias np, kemudian kita bikin variabel ar, dan di sini kita masukkan array-nya 3 dimensi ya, yaitu dengan menggunakan kurung siku seperti ini 3 kali. Ini dimensi pertama, lalu dimensi kedua, dan yang seluruh ini dimensi ketiga itu. Terus kita print variabel ar-nya. Nah, di sini itu ketika kita run, hasilnya akan seperti ini. Ini kita sudah berhasil membuat array 3 dimensi dengan menggunakan NumPy. Sesuai dengan soal yang diminta, angkanya ada 785, 477, 719, 5410, kemudian 212, 985, 373, 499, terus 293, 248, 166, dan 813. Lalu untuk selanjutnya kita masuk pada soal kode 2. Nah, di soal kode 2 ini untuk soal yang D, di sini kita diminta untuk tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap. Nah, jadi yang diminta dari soal ini adalah kita menambahkan angka 1 di setiap baris ganjil. Jadi baris ganjil itu ada baris ke-1, kemudian baris ketiga, ini maksudnya yang 10 ini ya, baris ketiga, dan baris ke-5. Itu akan ditambah dengan angka 1. Jadi gimana caranya? Langsung ke sini. Jadi di sini kita import dulu NumPy, kemudian alias np, terus kita masukkan, kita bikin variabel ar dulu, terus kita pakai np.array, kemudian kita masukkan ini array-nya, yaitu 1882, 8212, kemudian 10147, terus 1478, dan 8234. Nah, setelah itu, di sini ada print array awal, terus print variabel arr, karena untuk menampilkan nantinya
array yang belum kita otak-atik gitu kan, yang awal. Terus selanjutnya kita di sini untuk menambahkan angka 1 pada setiap baris ganjil, kita menggunakan ARR, kemudian di sini ada kurung buka titik 2.22, titik 2 plus sama dengan 1. Jadi maksudnya di sini kita ambil 2 dari indeks 0 sampai indeks terakhir, dan untuk semua baris yang ganjil itu akan dipilih semua kolomnya gitu. Terus ditambah 1. Terus kita print variabelnya ARR. Jadi ini nanti kalau di run itu, ini array awalnya sesuai sama yang di soal, kemudian untuk setiap baris ganjil ditambah 1, jadi untuk baris pertama, ini jadi yang awalnya 1882, itu jadi 2993, terus yang baris ketiga, ini 10147, itu jadi 11258. Terus untuk baris kelima itu ada angka 8, 2, 3, 4 di sini jadi 9, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya setelah baris ganjil ditambah dengan 1, maka selanjutnya itu kita disuruh untuk menambahkan angka 2 pada setiap kolom genap. Nah, kolom genap di sini kan ada 4 kolom. Nah, kolom genap itu yaitu kolom yang sini dan sini. Jadi caranya di sini kita pakai ARR, kemudian untuk seluruh barisnya itu dipilih semua, dan untuk kolomnya kita karena yang dipilih itu nantinya kolom yang genap, jadi indeksnya itu dimulai dari 1, kemudian untuk stepnya itu 2, gitu. Terus ditambah dengan 2. Terus kita print variabel ARR. Nah, hasilnya itu nanti setelah di run akan seperti ini. Untuk hasil yang tadi yang sudah kita tambahkan setiap baris ganjil dengan angka 1, hasilnya kan ini 2993, 8212, 11258, 1478, dan 9345. Nah, setelah itu kita tambahkan angka 2 di setiap kolom yang genap. Jadi untuk kolom genap itu kan 92243 dan 32885 ya. Jadi di sini hasilnya menjadi 11, 4, 4, 6, 5, dan 5, 4, 10, 10, 7. Gitu. Ini merupakan hasil akhir dari setelah kolom genap ditambah dengan 2. Setelah itu, soal berikutnya, di sini bagian 2E, kita diminta untuk baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Nah, di sini ada array soalnya sudah disediakan, kita diminta untuk membalik menjadi sumbu Z. Gitu. Jadi, langsung saja di sini kita menggunakan import lagi, nanti kemudian kita pakai alias np, terus kita pakai variabel P di sini, di mana variabel P ini berisi array gitu ya, 3 dimensi sesuai dengan yang ada di soal, yaitu 785, kemudian 477, 719, 5410, terus 212, 985, 373, 499, terus selanjutnya sebentar, 293, 248, 293, 248, terus 166, 813, dan ini yang terakhir gitu. Nah, setelah kita masukkan array 3 dimensi ini, terus kita print variabel P di sini untuk biar kita bisa tahu array yang awal itu seperti apa gitu, sesuai yang sama di soal. Setelah itu, karena yang diminta kita untuk membalik gitu ya, sumbu Z, jadi di sini kita pakai menggunakan variabel baru yang namanya variabel key, terus itu sama dengan np
variabel P gitu. Jadi flip ini fungsinya adalah untuk membalikkan urutan elemen di sepanjang sumbu 0 atas atau bawah gitu. Karena yang diminta tadi dibalik dari sumbu Z, jadi kita pakai flip di sini. Nah, setelah itu kita print variabel key. Setelah itu ketika di run, nah ini akan dimunculkan array awalnya ya, sesuai yang sama di soal itu kan ini array 3 dimensi gitu. Terus setelah dibalik dari sumbu Z, di sini kan awalnya 785, 477, 719, 5, 4, 10. Nah, setelah dibalik dari sumbu Z itu posisinya itu yang di awal ini berpindah di yang paling akhir ini, ada di bawah. Kemudian untuk angka ini 293, 248, dan 166, 813 ini berpindah di posisi atas. Di sini. Nah, setelah itu lanjut pada soal berikutnya. Pada bagian F, di sini ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6. Gunakan perintah reshape. Nah, sudah jelas pada soal kita diminta untuk membuat array yang tadinya 3 dimensi itu menjadi 2 dimensi dengan ukuran 6 kali 6 dengan menggunakan reshape gitu ya. Jadi di sini kodenya kita pakai import dulu nanti, kemudian alias np, kita pakai variabel baru p sama dengan np, terus kita masukkan ini array-nya 785, 477, 719, 5410, 212, 985, 373, 499, sesuai sama yang di soal ya. Terus setelah itu untuk mengubahnya menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6, di sini kita pakai reshape. Jadi di sini ada key sama dengan p reshape, kita masukkan ukurannya yaitu 6,6 gitu. Artinya 6 kali 6. Terus kita print variabel key. Nah, ini ketika di run, untuk array yang awal kan 3 dimensi. Ini 785 dan seterusnya. Ini merupakan array 3 dimensi, terus kita berhasil mengubahnya menjadi array 2 dimensi dengan ukuran 6 kali 6. Jadi di sini posisinya menjadi 785, 477, 719, 5410, 212, 985, 373, 499, 293, 248, dan yang tadi 166, 813. Nah, selanjutnya pada kode soal 3, di sini yang di bold itu soalnya pada bagian E. Nah, di soal bagian E ini, perintahnya adalah ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Nah, di soal ini, jika kita perhatikan matriks sebelah kiri dan matriks sebelah kanan, posisi angka untuk 5, 10, 7, 8, dan 9, 10 ini berpindah di posisi pojok kanan bawah ya, di sebelah sini. Ini yang saya beri warna merah. Nah, ini pastinya pindah di sini, sedangkan sebaliknya angka yang ada di sini, yaitu 93, 52, dan 94, ini posisinya pindah di atas sini. Nah, caranya gimana biar kita bisa mengubah posisi yang awalnya matriks ini seperti yang di sebelah kiri menjadi matriks yang seperti di sebelah kanan. Nah, caranya itu di sini kita sebentar. Kita import dulu nanti, kemudian alias np, kita bikin variabel arr, di mana variabel ini berisi array ya, array sesuai dengan matriks di sebelah kiri ini, array 2 dimensi, yaitu ada 5, 10, 10, 7, kemudian 7, 8, 4, 10, terus 9, 10, 25, 18, 93, terus 6, 10, 52, dan 4, 6, 94. Kemudian kita print, terus
gimana caranya biar kita bisa mendapatkan hasil seperti matriks yang ada di sebelah kanan. Jadi di sini kita pakai variabel baru ARR1. Nah, yang kita lakukan di sini adalah mp.array split. Jadi kita pecah dulu, kita pecah matriks ini kita pecah menjadi dua bagian. Nah, di sini kan ARR2 eksis 1. Kemudian setelah kita pecah menjadi dua bagian matriks ini, jadi ini nanti dipecah jadi dua bagian gini sama ini. Setelah itu dibalik posisinya. Jadi 10, 7, 4, 10, 25, 93, 52, 94 ini posisinya berada di sebelah kiri, dan yang 5, 10, 7, 8, dan seterusnya itu berada di sebelah kanan. Seperti itu. Nah, setelah kita pecah dan kita balik posisinya, itu kita gabungkan dengan metode di sini concatenate. Jadi kita gabungkan, kemudian kita eksis 1. Nah, setelah kita pecah, kemudian kita balik, terus kita gabungkan. Setelah itu, posisi selanjutnya adalah bagian atas dan bagian bawah. Itu juga harus kita tukar. Jadi di sini ada variabel lagi ARR2, kemudian yang kita lakukan, kita pecah lagi array-nya, kita split menjadi dua bagian, eksis 0. Jadi yang dipecah itu nanti adalah bagian dari ini, bagian 3 baris awal dan 3 baris akhir gitu ya. Nah, itu ditukar posisinya, kemudian eksis 0 gitu. Nah, setelah kita run, hasilnya akan seperti ini. Kita berhasil menyamakan ya hasil akhirnya ini dengan matriks yang ada di sebelah kanan sesuai pada soal. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai modul 1 pada mata kuliah data mining kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.